Ya, selamat pagi, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah diberikan kepada saya bertahan dalam pencobaan, ya temanya. Suara saya oke ya? Oke ya, oke. Kita sama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan, membaca firman, merenungkannya, dan yang lebih utama lagi, kita diberikan kekuatan untuk melakukan firman ini dalam hidup kita sehari-hari. Ya, kita datang lagi ke hadapan Tuhan, berdoa. Bapa di surga, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan sebagai manusia, kami banyak akan keinginan, banyak hal yang kami alami di dalam hidup ini, dan seringkali itu mengganggu akan perjalanan iman kami, ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berdoa minta belas kasihan Tuhan kepada kami. Dan biarlah sebagai anak Tuhan kami rindu kami boleh teguh berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati firman yang akan kami renungkan bersama di pagi hari ini, ya Tuhan. Ketika kami tidak bisa bersama datang ke rumah Tuhan, namun kami tetap diberikan kesempatan untuk tetap beribadah dan berdoa, membaca firman. Nah, Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang bersabda kepada kami, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan di dalam segala keterbatasan, urapi juga akan semua multimedia, internet yang dipakai sehingga semua dapat berjalan dengan lancar. Nah, kami berdoa biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kami setelah kami mendengar firman, kami menyimpan di hati kami dan kami melakukannya di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan boleh menjadi satu kesaksian yang indah bagaimana kami hidup sebagai anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya baik, saya akan membacakan firman Tuhan. Saudara boleh membuka Alkitab di rumah ya. Di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Ya. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Kita temukan Yakobus pasal pertama ayat 12 mulai. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan diikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Sebab pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Bapak Ibu, kita lihat kitab Yakobus ini dimulai di dalam ayat yang kedua. Di situ dituliskan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, saudara, satu surat ketika kita memulai membuka percakapan itu di sebuah satu surat dengan tema ini, ada kemungkinan, saudara ya, bahwa jemaat yang menerima surat dari Yakobus ini adalah jemaat yang sedang bergumul di dalam kehidupan mereka. Nah, pergumulannya apa? Ya, kita harus melihat di dalam seluruh kitab ini. Saya nggak tahu ya, karena ini adalah eksposisi, jadi mungkin sudah dibahas juga ayat 2 sampai ayat yang ke-11 sebelumnya ya. Nah, tapi saudara, di sini saya hendak melihat ya bahwa pencobaan yang kita mau bahas ini sebenarnya apa. Ya, mungkin
di dalam situasi pandemi saat ini ada orang yang mengatakan pencobaan itu adalah pencobaan mungkin di dalam kesehatan, ya, mungkin ada yang di dalam pekerjaan, kehilangan pekerjaan dan lain-lainnya, mungkin pencobaan pergumulan-pergumulan ini, ya. Namun saya melihat sendiri, saudara, ketika kita melihat, kita expose akan ayat-ayat yang kita baca itu, ya, kalau saya melihat di sini adalah pencobaan di dalam diri kita untuk lebih, kita mau lebih baik, kita mau lebih banyak uang, kita mau lebih baik keadaan kita. Nah, itu kalau saya lihat, saudara, di dalam ayat yang 9 sampai 11 itu dibahas di sana, saudara, ya, karena Yakobus mengatakan gini, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti rumput. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-14 tadi kita baca, di situ dia katakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, kira-kira di sana fokusnya saya hari ini, ya, saudara, ya, tapi kita nanti juga akan mungkin sentuh beberapa hal yang lain. Nah, saudara, kemudian kita mau renungkan bersama, sebenarnya pencobaan dengan ujian itu sama enggak sih? Nah, jelas sekali kalau kita baca tadi di sini, ya, bahwa Tuhan itu tidak mencobai dan ia sendiri tidak dicobai. Ya, jadi jangan kita sebagai orang kita berusaha mencobai Tuhan, gitu ya. Nggak mau, nggak boleh. Dan di situ juga dikatakan bahwa Tuhan sendiri tidak mencobai siapapun. Berarti pencobaan ini bukan dari Tuhan. Nah, tetapi kemudian saudara kita mengatakan, kenapa Tuhan mengatakan berbahagialah? Berbahagialah ya ketika kamu dicobai. Sedangkan itu bukan dari Tuhan. Dan itu dari keinginan diri kita sendiri dan lain-lainnya. Ya, kemudian sekali lagi di ayat yang ke-12 dia tulis lagi sekali, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, ini menarik sekali, saudara sekalian, ketika di dalam satu ayat dipakai dua kata yang berbeda ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Nah, sini ya, jadi ada pencobaan, ada uji. Jadi bagi saya pencobaan ini kita lihat dari sisi negatif, sedangkan ujian itu dari sisi positif. Oleh sebab itu ketika kita sekolah dulu tidak ada ya guru bilang, besok ada pencobaan, nggak ada. Ya besok ada ujian gitu ya. Karena wah besok mulai dicoba pencobaan gitu, enggak. Jadi ujian-ujian waktu kita sekolah itu tidak diberikan dengan tujuan supaya kita tinggal kelas, enggak gitu ya. Diberikan supaya justru melihat kita itu belajar sudah sejauh mana dan kita memicu diri kita, dan ketika kita sungguh-sungguh belajar kita baik, nah kita lolos ujian itu kita naik kelas ya. Jadi jangan melihat aduh ujian ini repot atau apa begini ya. Jadi makanya ini kontra pro kontra ya. Sekarang ada orang mengatakan tidak perlu ada ujian, tidak perlu ada apa lagi sekarang begini. Nah, saudara, kemudian jadi ini base-nya dulu ya, saya letakkan fondasi dulu. Pencobaan berbeda dengan ujian. Pencobaan bukan dari Tuhan, ya. Ujian itu adalah hal yang Tuhan lihat. Ketika kita menghadapi pencobaan itu, Tuhan melihatnya. Bagaimana anak Tuhan? Bagaimana nih orang Kristen menghadapi akan hal ini, gitu ya kan? Apakah dia akan bertahan? Apakah dia akan lulus di dalam pencobaan, di dalam lulus enggak di dalam ujian ini? Jadi dari perspektif yang berbeda kita melihatnya. Nah, saudara sekalian, kemudian kita mau bertanya, ya, apa pencobaan-pencobaan itu yang kita hadapi? Nah, saya dari teks dulu ya. Saudara, sini dalam ayat yang ke-14 dia katakan bahwa tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, keinginan kita itu apa? Cobaan apa yang datang dari keinginan kita? Apa yang diinginkan oleh manusia hari ini, saudara? Ya. Kita lihat banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah, misalnya kalau kita lihat konteksnya tetap ya di dalam ayat 9 tadi yang saya katakan, keinginan untuk punya lebih, keinginan untuk
lebih kaya, keinginan untuk lebih terkenal, lebih keinginan untuk lebih populer begitu ya. Nah, ini semua keinginan-keinginan daripada manusia. Saya kemarin itu kebetulan kalau saya lagi olahraga treadmill gitu, saya suka nonton film gitu ya, biar biar nggak bosan, waktunya cepat berlalu gitu ya. Jadi saya lihat satu film itu, film drama drama China gitu ya. Ada seorang wanita, dia terkenal, bintang film terkenal, wah sombong sekali, semua kayaknya di seluruh negara itu orang kenal dia, gitu. Nah, kemudian dia berjumpa dengan seorang pria di lift, begitu ya. Pria itu ya ceritanya itu sih pria itu dari planet lain, begitu ya. Jadi dia nggak kenal siapa-siapa, dia di depan lift, dia tenang-tenang aja dilihat itu cewek, terus cewek ini lihat dia, kenapa ini orang nggak negur saya? Kamu mau nggak tanda tangan saya? Ya untuk apa tanda tangan kamu? Kamu mau nggak ini foto sama saya? Ngapain foto sama kamu ya? Kamu nggak kenal saya ya? Enggak. Waduh. Jadi dia merasa dia seluruh negara sudah kenal dia. Kok ini cowok ini bisa nggak kenal saya? Begitu ya. Wah, jadi penasaran begitu ya. Malah dia aneh gini. Nah, untuk cowok-cowok gitu ya, saya beritahu, mau kejar cewek cantik harus kayak begitu tuh gitu ya. Nah, cewek cantik udah kebiasaan dipuji orang begitu ya. Begitu kita nggak peduliin, begitu kita lihat buang muka, ih gila nih cowok nggak lirik saya juga enggak. Nah, dia yang kejar kamu nanti begitu ya kan. Nah, itu tipsnya ya. Nah, biasanya orang itu pengen terkenal. Tapi ironinya ya saudara-saudara ya. Nah, biasa kita lihat juga orang kalau sudah terkenal, sudah dikejar-kejar begitu, nanti nggak mau dikenal. Bingung saya gitu ya, pakai topi, pakai kacamata hitam, pakai ini gitu ya, wah supaya jangan dikejar begitu. Nah, inilah manusia, belum dikenal pengen dikenal, sudah dikenal tidak pengen dikenal, aneh saudara ya. Nah, sama juga manusia juga begitu ya, tidak punya uang, wah pengen punya banyak uang. Ketika dia udah kerja, dia udah berhasil, dia udah sukses, uangnya sudah banyak begitu ya, tidak mau dikenal, khususnya oleh Sri Mulyani, begitu ya. Gitu ya. Ada kan biasa kita lihat ya di Instagram orang pamer dia punya mobil, terus nggak lama nanti sudah ada ucapan dari Dirjen Pajak, selamat ya dengan mobil barunya. Wah, artinya bayar pajak lo, begitu ya. Nah, inilah saudara ya. Mau dikenal, mau terkenal, mau kaya, begitu udah kaya dibilang miskin, begitu. Aneh memang manusia, saudara. Ya, jadi pencobaan-pencobaan ini apa? Ketika kita dicobai, misalnya ini oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Hari ini banyak ya jemaat-jemaat di yang kami layani juga ada. Ya, minggu lalu baru bilang, Muse, aduh doain nih. Kenapa? Robot gua mati. Gitu, hah? Robot? Apa robotnya mati? Iya itu beli-beli robot begitu ya. Beli robot di suspend atau apa begitu ya kan. Wah, apa tuh? Baru saya mulai juga cari tahu. Waduh ya. Jadi memang banyak sekarang. Ya itu hari saya dikirimin juga Net 89 telah RIP Rest in Peace Net 89 ya. Bagi saudara yang nggak tahu lah ya, jangan cari tahu begitu ya. Ya, yang yang masih punya, yang masih berjalan siap-siap begitu. Nah, ternyata begini saudara ya, saya cari tahu gitu ya. Orang, oh iya, bagaimana sebenarnya robot itu? Ya, jadi orang mulai ya, saya pernah dapat juga dia punya video juga gitu ya. Orang lagi duduk di emperan jalan, kemudian ada satu ruko, dia punya rolling door itu terbuka sedikit di bawah begini ya. Kemudian dia lagi duduk-duduk, kemudian ambil rokok kantongnya, uang recehnya jatuh, tak, 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 masuk ke dalam ruko itu. Kemudian keluar duit, begitu ya kan? Uang receh masuk, keluar uang kertas, dia masukin lagi uang kertasnya, keluar lebih banyak lagi, dimasukin lagi semuanya, keluar lebih banyak lagi. Wah, akhirnya saudara dia diambil barangnya semua, dia masukin ke dalam semua, terus rolling door-nya tertutup.
Nah, gitu ya. Itulah kira-kira yang terjadi hari ini di dalam masyarakat, saudara ya. Orang greedy, masukin 10 juta. Wih, dapat loh sehari ya 250.000. Wih, dia nggak ambil bunganya, dia masukin semuanya. Jadi 10 juta 250. Dapat lagi. Masuknya hari kedua, ih bener loh dapat 500.000 loh. Ih gila ini bener-bener loh. Waduh, udah. Dia pulang, dia lihat apa yang dia bisa jual. Dia jual arlojinya, dia masukin lagi. Wah, gua ada ini. Hei, mobil ada dua, jual satu. Masukin doang mobil. Wih, dapat duit lebih banyak. Bener nih loh, gitu ya. Nah, saudara greedy-nya muncul. Ya kan? Rumah lumayan juga nih kalau gua jual rumah saya bisa 2 M, dapat berapa nanti saya kontrak aja gitu ya. Bener, rumah dijual juga, masukin lagi begitu. Nggak pernah diambil uang, saudara. Malah tambah uang, tambah uang, tambah uang. Begitu rolling door-nya tutup, mati, habis. Ya, ada orang bilang begini, saudara, kalau mau main yang begitu, kamu punya uang, harta kamu, kalau kamu punya harta itu 1 M, semuanya 1 M, masukin ya jangan 1 M, ya masukin 10 juta aja baru lihat, terus bunganya tiap hari diambil. Kalau kita nggak pernah ambil, kita kemudian nambahin lagi, itu kita nggak pernah punya duit sebenarnya. Nggak pernah untung kita sebenarnya. Nah, tapi ini timbul dari mana, saudara? Timbul dari hati yang greedy. Mau lebih, mau lebih. Nah, inilah yang kita katakan pencobaan. Ya, pencobaan. Apakah hal ini, saudara, yang kita kejar-kejar itu betul-betul relevan di dalam kehidupan kita? Berapa banyak yang kita miliki hari ini baru kita puas? Kalau kemudian engkau terperosok, kemudian engkau harus jual rumah, kemudian mobil kamu sekarang nggak ada apa, terus sekarang ini semuanya macet, inilah pencobaan. Nah, di mana kemudian kita bilang berbahagialah ketika kita di dalam kondisi seperti begitu, kemudian Tuhan mengatakan berbahagialah engkau ketika engkau ada dalam pencobaan itu. Apa maksudnya? Maksudnya kita menjadi manusia, akhirnya kita realize apa sih yang terpenting di dalam kehidupan ini, saudara. Berapa banyak harta yang kita miliki, kemudian baru saya bisa mengatakan saya puas. Ya, tujuan daripada kita cari harta itu apa, saudara? Apakah harta yang berlimpah bisa mendatangkan kebahagiaan? Belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu. Kita baca di koran, ya, bos Sinarmas meninggal. Wariskan berapa banyak uang, saudara? Ratusan triliun. Ya. Apakah kemudian uang yang begitu banyak itu membahagiakan anak cucunya, keturunannya? Enggak. Mereka berantem. Mereka berantem. Rebutan uang itu. Ya. Tante saya juga begitu, saudara. Ya, terjadi dalam keluarga tante saya. Dan saya sharing aja dikit. Ya, ketika om saya meninggalkan harta, ya, kemudian terjadi keributan. 4 anak ributin harta, ya. Oh tidak fair, mama kasihnya ini lebih banyak, ini begini banyak apa, ya. Sampai hari ini, saudara, ya, udah hampir berapa tahun, 10 tahun, ya, 2 anak, ya, tidak pernah lagi ngomong dengan mama. Imlek barusan, nggak ada, ya. Udah tidak anggap mama. Itu padahal berapa M, uang berapa M, saudara? Ya, uang berapa M itu kamu anggap mama nggak ada. Kamu membenci mama. Ya. Nah inilah saudara. Dan yang ributin ini, ya, yang ributin ini 2 ini, justru yang paling banyak uangnya. Justru yang paling banyak uangnya. Yang dia bakal dapat dari orang tuanya ini cuma berapa? Dia punya itu berapa puluh kali lipat dia punya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang saya katakan, pencobaan itu menjadi membutakan kita. Apa sih yang
terpenting dalam kehidupan kita. Hanya dengan uang 2-3 M begitu kita sekarang menganggap mama itu nggak ada. Nah, sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami pencobaan-pencobaan. Jangan pikir kita hamba Tuhan pendeta, wah hebat begitu ya. Oh enggak, saudara ya. Maaf ya hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, saya bilang. Seringkali kita itu dicobai dan kita jatuh dan kita gagal. Ya, saya ngalamin. Misalnya nih, contoh ya, saya nggak tahu saya pernah sharing nggak di, misalnya gitu ya, tentang pelayanan. Satu hari saya lagi pengen beli motor. Waktu itu ya istri pakai mobil antar jemput anak, saya pakai motor ya, pengen beli motor, lagi doain beli motor ya. Waktu itu saya ngajar di STT Amanat Agung. Nah kemudian saya ada pelayanan sebenarnya ya, rekan itu di satu gereja di Bekasi sudah undang saya setahun itu, Maret, Juni, September, Desember ya. Gereja kecil, jemaatnya 15 orang, saudara. Ya, 15. Saya waktu itu tinggal di Taman Ratu. Jadi Taman Ratu sampai Taman Harapan Indah. Nah, sama-sama taman, tapi jauhnya minta ampun, begitu ya kan? Taman Harapan Indah, saudara tahu ya, Bekasi ya. Waduh, jauh. Jalanannya, saudara, begitu turun tol masuk itu jalanannya, wah, rusak, gitu ya kan? Nah, jadi waktu Maret itu saya pergi. Wah, pagi-pagi dari Taman Rameto sampai sana. Jauh sekali. Udah itu khotbah, pulang. Sekali khotbah. Ya. Nah, dikasih viatikum ya, saudara ya. Viatikum. Waduh, kasih viatikum. Tahulah angkanya berapa, gereja kecil 15 orang gitu ya. Potong tol, potong bensin, udah tinggal berapa gitu ya, kira-kira. Nah, pencobaannya, saudara. Kira-kira di bulan April, saya terima telepon dari seorang rekan di GKI Pluit. Mulai khotbah nggak di Pluit ya? Nah, kapan? Juni tanggal sekian. Nah, saudara, di GKI Pluit itu 4 kali ibadah, saudara. Ya, 4 kali ibadah, 3 pagi 1 sore gitu ya. Terus saya udah tahu juga kan, kalau 4 kali ini berapa nih gitu ya. Tunggu dulu ya, saya cek dulu, nanti saya telepon balik. Saya lihat, buka kalender saya, saudara, waduh, Taman Harapan Indah Bekasi, Juni punya. Saudara, saya terpikir untuk batalin itu pelayanan, saudara. Ya, saya udah mau telepon, saya udah cari itu HP saya buka, saya mau telepon. Puji Tuhan, saudara, ada teguran ya di hati saya. Dedi, apa yang kamu lakukan? Gitu loh. Kok ganti-ganti pelayanan? Tujuannya apa? Akhirnya saya nggak ganti, saudara. Saya, aduh Tuhan, ampuni saya. Ya, kenapa? Saudara, kalau saya ganti, ya saya batalkan itu pelayanan Bekasi, kemudian saya ambil ini. Satu, saya bukan melayani Tuhan. Saya melayani uang. Ya, memang udah terbayang, saudara, 4 kali khotbah ini saya lagi pengen beli motor ini. Aduh, lumayan. Tapi kalau saya lakukan itu, saudara, artinya saya tidak percaya dan mengandalkan Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupkan. Puji Tuhan, saudara. Dan saya habis baca sebuah buku. Ya, nah inilah berkatnya baca buku, saudara. Ya, di dalam buku itu mengatakan gini, kita harus membangun pagar untuk melindungi kita. Nah ini, pencobaan-pencobaan itu datang. Tapi kalau kita sudah membangun pagar, memagari diri kita, kita bisa terlindung. Jadi pagar yang saya telah bangun saat itu, saudara, adalah untuk menerima pelayanan, first come, first serve.
Itu pagarnya. Kalau sudah ada, nggak ada lagi kita bata-batalin. Mau apapun, mau berapapun kamu kasih saya, enggak, itu pasrah. Dan buku itu menuliskan, kalau pagar itu sudah bangun, jangan kamu robohkan pagar itu. Nah, itulah berkat saya, saudara. Saya terima. Aduh Tuhan, enggak. Ya, akhirnya saya telepon balik ke rekan saya. Di Pluit saya bilang, sorry, saya sudah ada pelayanan. Saya enggak bisa. Kalau bisa, yang sore aja. Ya. Oh, enggak bisa. Harus satu paket, pagi sama sore. Ya udah, kalau gitu enggak bisa. Sorry, minta maaf. Ya. Nah, itulah, saudara. Dan saat itu, firman Tuhan ini, puji Tuhan, kita menang atas cobaan itu, gitu loh. Kita menang atas cobaan itu, ya. Berapa kali, saudara, saya alami itu, saudara. Saya pernah satu kali waktu di Amanat Agung juga, ya. Pendeta Bubi waktu itu bantu di Amanat Agung 1-2 semester kalau nggak salah ya, Pendeta Bubi Tikowalu. Nah, satu kali kira-kira bulan Februari itu dia ngomong ke saya, Pak Dedi, nanti April pasca ada pelayanan enggak? Saya ingat karena udah deket ya, saya udah persiapan. Oh ada Pak di GPMD Kemurnian. Oh kenapa Pak? Nggak, saya ini kan, ya kalian tahu ya Pak Bubi ada sakit jantung ya waktu itu ya. Dia bilang saya jantungnya nggak enak ini dokter ini bilang jangan pelayanan dulu jauh-jauh. Saya pasca ini ada pelayanan di Jerman, Berlin. Waduh saudara, Berlin, Jerman. Tahu begitu tadi bilang nggak ada gitu ya kan. Nah, ya kan. Nah, saudara, nah ini dua kisah ya, kita lihat saya tetap tolak. Saya bilang, thank you Pak. Ya, enggak, saya sudah ada pelayanan dan ini mereka udah minta dari tahun lalu. Orang kalau minta pelayanan itu dari tahun lalu, saudara. Nah, itu betul-betul dia mau kamu. Ya, kalau minggu lalu baru minta, nah itu menggantikan pengkhotbah yang nggak bisa datang, begitu, ya kan? Ya. Kalau tahun lalu itu dia betul-betul mau gitu ya jauh-jauh hari gitu, ya. Nah, saudara, nah mau tahu hasil akhirnya bagaimana iman saya begitu? Ya, yang pertama ya, setelah saya tolak yang di Pluit itu, 2 minggu kemudian saya ke rumah koko saya yang di Citra, ya, ke rumah koko di Citra. Soalnya sampai di sana ngobrol-ngobrol, kemudian dia bilang begini, mereka panggil saya Dik, itu saya baru beliin Sirian itu apa motor baru. Kamu mau nggak motornya yang lama? Waduh, Ereking, mau kasih saya? Pinjam atau kasih? Kasih, bawa pulang aja. Benar ya, sini mana? Langsung saya minta ya STNK, BPKB mana? Saya langsung pulang sebelum dia berubah pikiran, gitu ya kan? Saya bilang istri saya, kamu bawa mobil aja, saya langsung pulang. Saudara, luar biasa. Ya, saya mau kumpul uang beli motor bebek, dapatnya Ereking dari Tuhan, gitu ya. Tuhan kasih. Itulah iman, saudara. Nah, yang Berlin ini gimana, saudara? Ya, saya tolak nih. Saya nggak mau. Wah, luar biasa, saudara. Ya, sampai hari ini belum pernah ke Berlin. Ya. Jadi jangan pikir kita tolak ini, wah nanti ada gantinya dari Tuhan. Enggak, gitu ya. Tetap nggak pernah pergi, ya. Tapi ya, itulah iman. Saudara sekalian, apa keinginan-keinginan kita? Ya, ketika kita dalam pencobaan itu, ketika hari ini kita mungkin susah, kita menderita. Apakah penderitaan itu diakibatkan karena kita sendiri? Ya, misalnya tadi invest sana, invest ini, sekarang banyak sekali saudara ya yang investasi itu gagal semua, khususnya yang keuangan begitu. Nah, bagaimana kita hari ini menghadapinya? Ya, yang jemaat yang saya bilang tadi, dia bilang ya mau gimana lagi? Saya sama istri udah seminggu nggak bisa tidur. Saya bilang harus positive thinking. Ya, udahlah. Nanti cari lagi. Ya, mau apa lagi? Dan ini satu pembelajaran bagi kamu. Ya, jangan greedy. Dia bilang, iya saya udah salah. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Mari kita belajar di dalam hidup ini. Nah, bukan hanya keinginan itu aja. Di dalam hidup kita, sayang sekali hari ini di KPPK sudah tidak ada lagu itu, saudara ya. Tapi di PPK ya, PPK yang lagu kita yang lama di PPK 214 ada sebuah lagu. Ku ada 3 musuh, ya. Nah, ku ada 3 musuh. Ayo, ada yang tahu siapa aja? 3 ini siapa? 3 ini apa? Nah, dapat hadiah dari saya nanti kalau tahu ya. Nah, nomor 1 siapa? Ya, jadi jangan saudara begitu kita dicobai, kita begini kita, si setan ini, si setan. Enggak, saudara. Nomor 1 di sini ya. Ku ada 3 musuh, ialah ku sendiri. Nah itu. Diri sendiri. Banyak maunya, mau ini, mau itu, mau ini. Begitu ya kan. Yang kedua baru si setan. Ya. Ketiga baru dunia ini. Ya. Saudara, KPPK banyak lagu itu 3 ayat. Tapi lagu ini 4 ayat. Jangan sekali-sekali karena waktu, karena apa, nyanyikan 3 ayat. Silakan. Saya pernah di sebuah gereja, nyanyi cuma 3 ayat, saudara, karena waktu kita nyanyikan 3 ayat aja ya. Ya ilah. Jadi musuhnya itu adalah ku sendiri, si setan, dunia ini. Bohot deh mati. Intinya itu ada di dalam ayat yang keempat. Ku ada 3 musuh, tak dapat kuasai. Nah, itu ya. Meski ku tak dapat menang, namun ku sertaku. Ia mati bagi daku. Segala dimenangkan. Ku tak takut musuhku. Tuhan menjaga daku. Itu yang penting tidak dinyanyikan. Waduh, gimana sih? Ya. Nah, saudara sekalian ya, Bu Lina ya, jangan nanti tidak nyanyi ayat keempatnya ya, kalau dia di liturgis. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut sedikit. Ya, apa yang terpenting sih dalam hidup kita ini? Di masa pandemi, saya mau tanya, saudara. Punya uang, mau kemana? Nggak bisa kemana-mana. Punya uang, mau makan apa? Nggak bisa kemana-mana. Tapi kita survive ya. Bisa aja kita begini 2 tahun, nggak kemana-mana. Kita makannya apa adanya di rumah. Bisa kita lewatin. Ya, ada orang punya arloji mewah-mewah, waduh nih bajunya cantik-cantik, apa semua nggak dipakai, apa semua nggak dipakai, ya. Ada orang ya punya arloji limited edition 200 juta, 300 juta, 400 juta, beli itu begitu mahal, saudara, untuk apa? Ya, saya bilang sama satu teman yang punya begitu. Dia bilang, musuh tahu nggak ini arloji 200 biji di seluruh dunia. Waduh, 200 aja ya. Gitu ya, luar biasa. Ya. Saya bilang, tapi kamu masih kalah. Saya punya cuma 60 seluruh dunia. Ya, cuma 60. Merek apa musuh? Kok saya nggak pernah dengar ada 60 seluruh dunia. Gitu ya. Aduh, harusnya saya sediain di sini ya, nggak kepikiran. Nah, saya punya cuma 60. Mereknya, nih pas saya pakai. Nih merek, baca baik-baik. GKY. Ya. GKY. Ada belakangnya, di base-nya juga ada logonya GKY juga, begitu ya. Nah, arloji hadiah. Nggak pernah telat, nggak pernah telat. Gitu ya. Sama, pokoknya kalau mati ganti baterai nyala lagi, udah 5 tahun. Nyala. Bedanya apa itu sama ini? Sama, saudara ya. Soalnya barang begitu tidak memberikan nilai tambah kepada diri kita, saudara. Kalau kita membeli barang-barang begitu untuk memberikan nilai diri kita, memberikan nilai pada diri kita, salah, ya, nggak, gitu loh, ya. Baju mau mahal bagaimana, nggak ada memberikan nilai pada diri kita. Baik, saudara, yang terpenting ya, kemudian di sini kita lihat bagian terakhir ya. Jangan sesat. Orang yang demikian Tuhan mengatakan orang itu sesat. Saudara-saudara yang kukasih, janganlah sesat. Kalau kita itu terlalu banyak keinginan dunia ini, terlalu banyak keinginan ini, keinginan itu,
itu kita sesat. Ayat 17, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Jadi yang terpenting itu dari atas punya, dari Tuhan buat kita, saudara. Yang terpenting dalam hidup ini sekarang apa, saudara? Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, itulah kita bisa punya segala sesuatu di dunia ini. Kita tinggalkan. Kita nggak bawa. Owner Sinarmas, dia menghasilkan ratusan triliun. Tidak ada yang dia bawa pulang, saudara. Nggak ada. Ya, malah tinggalkan di dunia, bikin orang berantem, bikin anak-anak berantem. Padahal tujuan kita cari uang, bikin keluarga bahagia. Ya, saudara, ini penting ya, harus kita jalani di dalam hidup ini. Apa yang paling terpenting? Bagi saya, ya, kita harus ingat apa yang kita bawa ketika kita pulang. Bukan apa yang kita tinggalkan di dalam dunia ini. Nah, keselamatan, hidup kekal. Kita tinggalkan dunia ini, apapun kondisi kita, mau punya uang yang banyak, mau kurang, ya, kita sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak tanya, saudara. Waktu nanti kita ketemu Tuhan, Tuhan tidak tanya, Dedi, kamu di dunia ini selama hidup kamu sudah kemana aja jalan-jalan? Enggak. Ya. Walaupun kita hanya tinggal di Jakarta seumur hidup dari lahir sampai mati, tetap sama di hadapan Tuhan dengan orang yang sudah keliling dunia. Enggak, tetap sama. Ya. Oh, kamu sudah ke Raja Ampat, sudah ke Labuan Bajo, sudah ke Danau Toba, sudah, wah ini sorga yang terindah untuk kamu. Enggak. Ya. Oh, sudah ke Paris. Waduh, kalau begitu kita sorganya harus yang bagus dong. Kamu sudah keliling dunia, lihat dunia yang cantik-cantik, masa sorga lebih jelek gitu ya? Kasihan cantik begitu. Oh, kamu nggak pernah kemana-mana ya? Udah, kasih yang biasa-biasa aja. Rasanya kalau nggak pernah kemana-mana, lihat yang biasa-biasa, dia sudah rasa dia udah bersyukur. Enggak, saudara, sama, ya, sama. Amin nggak? Amin, saudara. Amin ya. Ya, nggak usah memikirkannya begitu. Ya. Tapi apa? Yang terpenting, sudah percaya Yesus Kristus enggak? Nah, itu yang terpenting. Dan kalau sudah percaya kepada Yesus Kristus, ya, saya nggak mau lanjut yang teks berikutnya. Kalau kita lihat konteks yang berikutnya, apa di sini Yakobus bilang? Sudah percaya Tuhan ya, benar ya? Sudah lakukan firman enggak? Sudah menjadi pelaku firman enggak? Ya, sudahnya jangan hanya apa? Pendengar. Kamu harus melakukan firman, kamu harus menjalani kehidupan ini sebagai anak Tuhan. Melayani Tuhan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Menangkan jiwa. Ya. Nah, ini saudara yang terpenting bagi kita. Nah, saudara, sebagai penutup, cepat aja bagi kita sekarang yang sedang bergumul mungkin dengan sakit penyakit. Saudara mungkin sedang sakit apa? Tapi ya kita jalani. Ya, tidak berarti bahwa kita sudah percaya Tuhan, kita tidak bakal kena COVID. Enggak. Malah kita lihat, saudara-saudara, banyak orang-orang, teman-teman yang kita lihat yang kena COVID, yang sakit. Orangnya baik sekali, begitu ya. Orang baik sekali, aduh kok meninggal, begitu. Ya. Nah, terus ada yang bilang, iya, orang baik memang cepat berpulang. Oh iya, berarti gue ini nggak baik ya, masih hidup di dunia ini, begitu ya. Nah, saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, kita alami kesusahan hari ini, penderitaan. Kita tetap bersandar, beriman, jangan lepaskan iman ini, jangan mengatakan, oh Tuhan itu tidak ada. Ya, Tuhan sudah bersama kita. Tuhan sudah mati. Yesus Kristus sudah mati untuk kita. Jadi ketika kita meninggalkan dunia ini pun, kita sudah bersama dengan Tuhan. Ada pengharapan yang kekal itu. Ya, ingat sebuah lagu, saudara, sebagai penutup. Ada sebuah lagu juga yang suka saya nyanyikan. Tangan hampa pulangkah. Tangan hampa pulangkah. Mari kita bekerja terus untuk Tuhan. Ya, kita berdoa, saudara. Bapa di surga, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan. Mata
hati kami selalu memandang kepada Tuhan. Apa yang terpenting di dalam kehidupan kami. Kami banyak tergoda. Kami banyak dicobai oleh diri kami sendiri, oleh si iblis, dan oleh dunia ini. Dan kami rapuh, ya Tuhan. Tapi kami bersyukur sebagai anak Tuhan. Kami punya Roh Kudus yang menolong kami untuk menang di dalam segala pencobaan. Jauhkan akan gangguan-gangguan iman kami, baik itu harta benda dunia, maupun penderitaan-penderitaan kesulitan yang kami alami. Tidak ada satupun yang dapat mengambil kami, menjauhkan kami dari Tuhan. Tuhan, terima kasih penyertaan pimpinan Tuhan, Sang Immanuel, Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan kami, penebus juru selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.